Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Derby Jawa Timur antara Persebaya Surabaya dengan Arema FC, di mana Persebaya Surabaya berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1. Jadi untuk Persebaya Surabaya di pertandingan sebelumnya lawan Madura United, saya sudah mengatakan kalau Persebaya Surabaya ini sudah memiliki modal juara, yaitu bagaimana kreativitas dari Bruno yang saya lihat ini sudah ada evaluasi. Ya, jadi di pertandingan lawan Arema, saya juga ingin melihat apakah permainan Bruno dengan Reva Adi kembali lagi bisa membuktikan enggak. Ya, lalu kreativitas serangan dari tengah saya juga ingin lihat. Karena kemarin lawan Madura United di sektor tengah Persebaya Surabaya ini seperti belum ada kreativitas. Sedangkan untuk Arema FC di pertandingan sebelumnya lawan Persita, saya mengatakan kalau permainan Arema FC dari sektor pertahanan ini seperti belum ada kesulitan dengan pemain tengah. Apakah akan melakukan pressing, apakah akan bertahan di zona area sendiri. Nah, ini sangat berpengaruh kepada penyerangan Arema. Jadi saya ingin lihat juga di pertandingan ini akan seperti apa untuk pertahanan dari Arema FC. Ya, dan kalau kita lihat di babak pertama, sebetulnya di menit-menit awal Arema FC ini bisa menekan ke pertahanan Persebaya. Justru Persebaya Surabaya di 10 menit awal ini belum terlihat permainan tiki-takanya. Tapi setelah 10 menit ke atas, justru Persebaya Surabaya ini sudah kembali lagi memperlihatkan permainan ciri khasnya. Bermain dengan passing-passing pendek, tiki-taka, bola possession, gak terlalu banyak untuk pemain membawa bola, tapi tetap mengandalkan passing-passing cepat. Jadi kreativitas dari sektor tengah Persebaya ini sangat terlihat hidup. Lalu yang kedua sektor kiri, Bruno dengan Reva Adi ini juga menurut saya sudah membuktikan kalau permainan Bruno lebih masuk ke dalam dan ini bisa diberikan celah untuk Reva Adi melakukan overlap. Jadi inilah yang beberapa kali saya kritik ya untuk permainan Bruno, karena permainan Persebaya Surabaya kreativitas serangannya ini yang menurut saya sudah cukup konsisten itu di posisi kanan, Catur dan juga Yamamoto. Tapi di 2 pertandingan lawan Arema tadi, ini Persebaya Surabaya di sektor kiri juga sudah membuktikan kreativitas serangannya. Ya, jadi di 45 menit babak pertama, Persebaya Surabaya kalau boleh saya bilang, penyerangannya ini sudah sangat sempurna. Kreativitas dari sektor tengah dan sektor kiri ini sudah hidup semua. Kalau di sektor kanan memang sudah konsisten. Ya, lalu untuk pertahanan Persebaya Surabaya ini memang cukup tinggi ya melakukan pressing ke depan. Nah, ini yang saya ingin lihat untuk Arema. Karena kan di 3 pertandingan terakhir Arema tanpa kemasukan. Nah, ketika berhadapan dengan Persebaya yang lebih banyak bermain pressing, ternyata pertahanan Arema ini nggak bisa keluar dari tekanan pressingnya Persebaya. Ya, Anwar yang sempat memberikan blunder ya kepada golnya Bruno di babak pertama, itu proses golnya juga cukup bagus ya. Bruno melakukan flashing, itu ciri khasnya Bruno yang berapa kali melakukan flashing ke tiang kedua dari posisi kiri. Nah, ini juga pertanyaan untuk saya, kenapa justru Anwar yang ditaruh sebagai starting line up bukan Bagas Adi. Ya, karena sebetulnya perform dari Bagas Adi menurut saya lebih bagus daripada Anwar. Tapi kalau berbicara dari persiapan Anwar atau Bagas Adi, ya yang tahu hanya seorang pelatih. Ya, tapi kalau menurut saya jam terbang ya jauh lebih banyak Bagas Adi yang lebih bagus. Ya, jadi ketika Persebaya Surabaya sudah unggul 1-0, Arema FC masih belum bisa keluar dari tekanan pressingnya Persebaya. Karena yang saya lihat pemain tengah dari Arema ini nggak bisa mengalirkan bola ke depan. M. Rafli hampir nggak terlihat kontribusinya selama 45 menit babak pertama. Lucero juga sama, berapa kali nggak bisa memberikan passing-passing yang enak untuk ke sektor sayap maupun mengalirkan bola ke sektor tengah. Jadi benar-benar sektor tengah Arema ini nggak hidup sama sekali. Inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya yang kreativitas serangannya sudah hidup semua, ya ini banyak menciptakan peluang. Ya, Persebaya Surabaya sudah banyak menciptakan peluang dari Catur, dari Yamamoto ya, yang asis dari Sevalente itu cukup bagus. Lalu ada Paulo Victor juga yang masih ketepis oleh dari Schwarzer. Ya, belum ada Bruno juga, belum ada Andre ya, itu yang melakukan shoot masih ke samping gawang. Jadi benar-benar terlihat kalau Persebaya Surabaya ini sangat nyaman sekali dengan permainan seperti ini.
karena kreativitas serangan dari sektor tengah dan kiri sudah hidup. Ini yang saya inginkan ya untuk permainan Persebaya Surabaya seperti ini. Bruno lebih masuk ke dalam, Reva Adi seringkali melakukan overlap, lalu kreativitas dari tengah Zevalente dengan Song juga cukup bagus. Belum Andre yang berapa kali membantu serangan ya, dengan satu peluang yang masih off target. Ini membuktikan kalau Andre berapa kali juga masuk untuk membantu serangan. Ya, jadi di sini akhirnya Persebaya Surabaya bisa unggul 2-0 melalui golnya Stefanovic. Itu asis dari Bruno juga. Itu asisnya juga cukup bagus ya, cukup memanjakan sekali. Dan posisinya Stefanovic juga cukup free. Nah, sebetulnya di sini Anwar yang harusnya bisa one by one dengan Stefanovic ya, atau mungkin Charles, karena yang body yang cukup tinggi kan dari Arema FC ada Charles dan juga Anwar. Tapi posisinya justru malah nggak terkawal ya. Jadi di babak pertama Persebaya Surabaya sudah unggul 2-0. Nah, di babak kedua yang saya ingin lihat untuk Arema FC jelas dari sektor tengah. Emrafli ya, yang kontribusinya nggak terlihat di babak pertama, akhirnya diganti oleh Loko Lingoy. Jadi sebetulnya kalau saya lihat Loko Lingoy bermain ke kiri, Dedik di depan, dan ya mungkin Lucero dengan kaptennya Dendi Santoso ya lebih mobile ya, lebih mengisi ke sektor kanan dan juga tengah. Nah, sebetulnya udah ada evaluasi dari Valente di babak kedua, tapi justru di sini Persebaya Surabaya yang bisa membuat gol ketiga ya. Itu golnya juga cukup bagus dari Zevalente. Itu murni membuktikan kualitas dari ya pemainnya Zevalente ya, itu tanpa dikontrol dan langsung volley menuju ke tiang pertama ya dari Schwarzer, dan itu cukup keras sekali ya. Jadi Persebaya Surabaya justru bisa membuat unggul 3-0, dan akhirnya memang Arema FC terlihat lebih efektif ya ketika Emrafli diganti oleh Loko Lingoy, karena saya bilang Lucero dibalikan posisinya sebagai gelandang serang lagi. Nah, ini terbukti efektif penyerangan dari Arema. Jadi di babak kedua Arema ketika tertinggal 3-0 itu terbukti lebih bisa mengalirkan bola dari belakang sampai ke depan. Tapi memang kreativitas serangan dari sektor tengah Arema, kalau saya bilang masih cukup kesulitan untuk masuk ke pertahanannya Persebaya dari sektor tengah. Jadi penyerangan Arema lebih banyak dari sektor sayap ya. Loko Lingoy bisa memberikan berapa kali masuk ya, melakukan overlap. Lalu gol dari Dedik itu juga boleh dibilang ada sedikit asis dari Dendi yang tujuannya mungkin ingin shoot ya, tapi justru bolanya nggak maksimal, tapi justru bisa dimanfaatkan oleh Dedik melakukan headingan. Tapi sempat ditepis oleh Andika dan bola justru kembali lagi ke depannya Dedik ya, jadi langsung disambar menjadi gol. Dan di sini akhirnya Arema bisa memperkecil kedudukan menjadi 3-1. Dan itu pertandingan sebetulnya tensinya sudah mulai hidup lagi ya, karena posisinya Arema sudah bisa mengejar ketertinggalan. Tapi ya selama gol dari Dedik di menit 65, artinya 25 menit tersisa, ya Arema FC walaupun banyak menekan, tapi ya masih tetap sama, belum bisa masuk dari sektor tengah. Jadi tetap mengandalkan dari sektor sayap, dan kebetulan perform dari Catur yang lagi on fire. Ada satu penyelamatan gemilang juga ya di babak pertama dari shootnya Dedik yang posisinya sangat kosong, tapi justru ada Catur di situ ya. Ya memang penampilan Catur lagi cukup bagus, Reva Adi juga cukup bagus, sangat disiplin. Belum Kadek yang bermain berapa kali bisa mengkawal Loko Lingoy. Ya inilah yang membuktikan kalau memang pertahanan Persebaya Surabaya di luar dari cukup solid. Tapi ya kreativitas serangan dari sektor tengahnya Arema juga kalau menurut saya seperti buntu. Ya, jadi untuk kesimpulan saya selama 90 menit ya Persebaya Surabaya sangat mendominasi, bermain tetap mengandalkan skema walaupun sudah unggul 3-1, dan yang lebih penting ya penampilan Bruno. Ini yang saya inginkan dari Bruno, dan ini sudah dibuktikan oleh Bruno ya. Selama berapa kali ya saya mengkritik Bruno, dan akhirnya Bruno bisa membuktikan apa yang sesuai dari saya inginkan. Ya saya juga cukup apresiasi kepada Bruno. Belum di sektor tengah dari Persebaya Surabaya sangat terlihat kreativitasnya. Andre bermain cukup bagus, Song sebagai pemain box to box juga cukup bagus dengan Zevalente ya, kombinasi serangannya. Ya jadi inilah permainan Persebaya Surabaya yang saya inginkan.
Ya, sedangkan untuk Arema FC justru ya serangan-serangannya nggak ada kreativitas dari sektor tengah. Jadi lebih mengandalkan dari sektor sayap. Ya, ini kesimpulan yang saya bisa dapatkan. Jadi untuk Persebaya Surabaya selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Di luar dari ini hasil kemenangan yang cukup penting karena ini derby, tapi permainan Persebaya Surabaya ini sangat bagus. Ini yang saya inginkan dari kemarin, permainan Persebaya Surabaya seperti ini. Gak hanya melakukan kreativitas serangan di sektor kanan maupun tengah, tapi di sektornya Bruno juga terlihat adanya kreativitas dengan Reva Adi. Ya, ini yang saya inginkan oleh Persebaya Surabaya, permainannya seperti ini. Sudah menang, bermain cukup bagus, lalu didukung dari supporternya sendiri di depan stadion GBT ya, tuan rumah. Jadi ini cukup sempurna untuk kemenangan Persebaya Surabaya ya, selamat. Sedangkan untuk Arema FC dengan kekalahan ini, saya bilang tetap semangat. Walaupun memang harus kalah sebagai tim tamu lawan Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur, yang paling penting Arema FC sudah dapat pelajaran penting dari kekalahan ini, yaitu sektor tengah yang kalau menurut saya belum ada kreativitas yang cukup maksimal dari Lucero atau kerjasama dari Lucero dengan Arkan Fikri. Ya, jadi pergerakan Jayus yang justru lebih banyak beban sekali ini Jayus ya, berapa kali membantu serangan juga membantu pertahanan. Jadi kalau boleh saya bilang pemain terbaik dari Arema di pertandingan ini saya bilang Jayus. Ya, jadi untuk pertandingan ini semoga ada evaluasi oleh Valente ya. Valente ya, Fernando Valente. Ya, jadi ini aja, tetap semangat untuk Arema FC. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. See you.